ولا فهم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وخزائن علمك اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين آمين يا rabbal. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada saat ini kita berada yaitu pada penghujung daripada tahun 1443 Hijriah menuju tahun 1444 dari hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang 27 Dzulhijjah ya. 27 atau 28 ya, 27 ya. Sekarang 27 Dzulhijjah ya, besok berarti lusa atau setelah lusa malamnya kita memasuki daripada awal tahun Hijriah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan akhir tahun Hijriah dan awal tahun Hijriah yaitu dijadikan dari bulan suci. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan suci, bulan Muharram juga bulan suci. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, "Inna iddatallahi indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang telah ditetapkan oleh Allah di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Jadi di pertama Allah menciptakan langit dan bumi sudah diatur oleh Allah dalam setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan suci. Yang 3 berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram, dan yang 1 adalah bulan Rajab. Dzalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum, itu adalah ajaran agama yang lurus, maka jangan kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan tersebut. Maknanya jangan kita berbuat dosa khususnya adalah ketika bulan suci. Orang yang berbuat dosa di bulan suci hukumannya lebih berat. Na'udzubillah min dalik. Orang yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di hari akhirat. Bisa jadi hukumannya itu langsung, atau mungkin setahun kemudian, atau mungkin 10 tahun kemudian, pasti akan mendapatkan hukuman di dunia dan juga di hari akhirat jika tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang berbuat dosa pasti akan mendapatkan hukumannya di dunia, dapat hukumannya di akhiratnya juga dapat hukumannya. Sama seperti halnya orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan balasan kebaikan baik di dunia maupun di hari akhirat. Di dunianya pasti akan mendapatkan balasan dari amalannya, di akhiratnya mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahun Hijriah ini ditutup dengan bulan suci, dibuka dengan bulan suci, agar kita menutup tahun kita dengan ketaatan kepada Allah
dan membuka tahun baru kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tahun Hijriyah maupun tahun Masehi ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi tahun Hijriyah dan juga tahun Masehi ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinina wasdadu tis'a." Ya. Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa Ashabul Kahfi ini berada tidur di dalam gua selama 300 tahun ditambah 9, kata Allah. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ashabul Kahfi ini tidur selama 300 tahun ditambah 9. Kok nggak langsung disebut tidurnya itu selama 309 tahun, tapi dipisah 300 tahun ditambah 9. Mengapa? Karena dalam hitungan Hijriyah Ashabul Kahfi ini tidur selama 309 tahun, dalam hitungan Masehi selama 300 tahun. Jadi dalam hitungan Masehi selama 300, dalam hitungan Hijriyah 309 tahun. Ya, maknanya apa? Maknanya setiap 300 tahun, kalau Masehi, kalau Hijriyahnya ditambah 9 tahun. Berarti kalau 100 tahunnya ditambah 3 tahun, ya kan? 100 tahun ditambah 3 tahun, ya berarti kalau 33 tahun ditambah setahun, ya kurang lebih, ya 30 tahun Hijriyah, Hijriyah, ya itu Masehi 33 tahun, Hijriyahnya ditambah 1 tahun. Jadi kalau seandainya orang umurnya Masehinya 33 tahun, berarti Hijriyahnya 34 tahun, ya. Berarti kalau 66 tahun Masehinya, berarti Hijriyahnya 68 tahun ditambah 2 tahun. Kalau umurnya 100 tahun ditambah umur 300 tahun, nggak ada umurnya 300 tahun, ya. Jadi karena semuanya ini dihitung daripada perputaran. Kalau Hijriyah itu dihitung dari berputarnya, beredarnya bulan mengelilingi bumi. Ya, sekali bulan mengelilingi bumi, sekali putaran itu namanya 1 bulan dalam tahun Hijriyah. Ya, lain halnya kalau Masehi, bumi mengitari matahari sekali putaran itu 1 tahun dalam hitungan Masehi. Semuanya ini adalah aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh-boleh saja kita merayakan tahun baru Hijriyah maupun Masehi. Boleh-boleh saja kita merayakan tahun baru Hijriyah maupun tahun baru Masehi. Karena apa? Semuanya ini dihitung daripada peredaran yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita rayakan dengan apa? Dengan syukuran. Jangan dirayakan dengan kufuran, ya. Ada orang yang merayakan dengan syukuran, ada yang merayakan dengan kufuran. Kalau syukuran itu merayakan dengan apa? Perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu, dengan zikiran, dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya dengan kufuran, orang merayakan dengan kufuran, dengan perbuatan maksiat kepada Allah. Merayakan pernikahan misalnya, atau merayakan tahun baru, atau merayakan ulang tahun dengan kemaksiatan, itu namanya bukan syukuran tapi kufuran. Karena kufur itu apa? Mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu namanya kufur. La in kafartum inna adzabi
la syadid, sesungguhnya azabku sangat keras jika kamu kufur kepada Allah. Karena semuanya ini tahun baru adalah kenikmatan dari Allah. Kita masih dikasih umur panjang oleh Allah Subhanahu. Kita syukuran dengan apa? Rayakan dengan syukuran, dengan ibadah kepada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sedangkan tahun Hijriyah itu adalah salah satu perkara yang bid'ah. Ya, tahun Hijriyah adalah perkara yang bid'ah. Apa maknanya? Enggak ada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad. Enggak ada tahun Hijriyah dalam zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk daripada perkara yang bid'ah. Orang bilang kan bahwa apapun yang enggak ada di zaman Nabi Muhammad itu bid'ah. Hijriyah enggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada di zaman khalifah yang pertama, yaitu Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, baru ditetapkan pada masa kekhalifahan kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi termasuk daripada perkara yang bid'ah, ya, yang baru. Tapi bukan berarti tercela, bukan berarti berdosa. Tidak semua bid'ah itu tercela. Ya, kita kan sering dengar orang-orang yang salah paham, ya, bahwa dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya, bahwa semua perkara yang baru maknanya enggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bid'ah. Semua yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Semua kesesatan berada di dalam api neraka. Nah, ini banyak orang yang salah paham. Apapun yang enggak ada di zaman Nabi Muhammad itu bid'ah, walaupun baik sekalipun itu sesat, neraka. Ya, banyak orang masuk ke dalam api neraka, sepi surganya. Mengapa? Karena banyak perkara bid'ah yang baru yang tidak ada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara bid'ah itu dibuat sendiri oleh para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Contohnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an, dibukukan, ya, yang dinamakan dengan mushaf. Yang pertama mengumpulkannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, baru istilahnya diperbarui lagi di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab sempat menentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mengapa engkau wahai Khalifah Abu Bakar ingin melakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan Al-Qur'an? Akhirnya dijelaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Qur'an yang meninggal syahid ketika berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir susah mengumpulkan Al-Qur'an, akhirnya dibukukan Al-Qur'an dalam mushaf. Akhirnya para sahabat pun bersepakat, ya, padahal ini tidak dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, bid'ah, ya, tapi bukan yang sesat, bukan yang tercela. Contohnya lagi juga dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, perkara bid'ah, yaitu mengumpulkan sholat tarawih dengan satu imam. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada sholat tarawih dengan satu imam, enggak ada, ya. Nabi Muhammad sholat tarawih di rumahnya, sahabat sholat tarawih ada yang satu orang, ada yang berdua, berpisah-pisah. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun demikian. Baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab dikumpulkan para sahabat sholat tarawih dengan satu
imam setiap malam. Ini perkara bid'ah yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya lagi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau yang pertama kali menjadikan azan Jumat 2 kali. Yang nggak pernah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nggak ada Sayyidina Umar bin Khattab. Baru di zaman Sayyidina Utsman bin Affan itu banyak orang yang masuk Islam, lalu banyak yang datang ke kota Madinah sehingga terjadi perluasan Masjid Nabawi. Karena semakin banyaknya orang yang datang ke masjid ketika sholat Jumat, banyak yang terlambat. Akhirnya agar tidak terlambat, Sayyidina Utsman bin Affan menjadikan azan Jumat itu dua kali. Nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bid'ah. Ya, tapi Sayyidina Utsman bin Affan sahabat yang mulia, julukannya adalah Dzunnurain, yang memiliki 2 cahaya karena 2 kali menikahi putrinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikah dengan Siti Ruqayyah, meninggal dunia, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, radhiyallahu taala anhum, meninggal lagi. Ketika meninggal lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, jika saya punya putri lagi, saya nikahkan dengan Utsman bin Affan. Sahabat yang mulia, ya, nggak gampang kita nikahin satu orang yang besar saja, ya, nggak gampang, susah, apalagi menikahi putrinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ditawarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, menjadikan azan Jumat 2, ya, azan yang pertama untuk menunjukkan bahwa telah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Azan yang kedua untuk menunjukkan bahwa imam sudah akan naik ke mimbar, ya, agar tidak ada yang terlambat, ya. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan aja yang terlambat dijadikan azan Jumat 2 kali. Seharusnya sekarang azan Jumatnya 7 kali, karena masih banyak orang yang terlambat datang sholat Jumat, ya. Ini adalah perkara yang bid'ah, nggak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah sesat? Tidak. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah perkara baru yang hasanah, yang baik jika sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Ada bid'ah yang sayyi'ah, yang buruk jika menyimpang daripada Al-Quran dan sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud daripada hadis kullu muhdatsatin bid'ah? Semua hal yang baru itu bid'ah, semua bid'ah itu sesat, semua sesat di dalam api neraka. Makna semua di sini bukan semua secara mutlak, bukan maknanya semuanya secara umum. Dilihat, kalau menyimpang daripada Al-Quran dan Sunnah itu baru semuanya sesat. Tapi kalau sejalan tidak sesat. Jadi semua tidak harus semua secara umum, secara rata. Kalau semua secara umum, ya semuanya, lampu bid'ah, kamera ini bid'ah semuanya, ya, mikrofon, ya, speaker dan lain sebagainya, nggak ada di zaman Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi semua tidak harus semua secara umum. Contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah berfirman yang artinya, dan kami jadikan dari air segala sesuatunya, semuanya itu hidup. Kami jadikan dari air semuanya itu hidup. Jadi semua hidup karena air, ya. Semuanya hidup karena air. Malaikat hidup nggak kira-kira? Hidup kan? Minum air nggak malaikat? Enggak. Nah, jadi bukan semuanya, ya. Contohnya lagi di dalam Al-Quran Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi
fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Ketika umat-umat yang dahulu mereka lupa dengan apa yang kami turunkan kepada mereka, lupa dengan perintahnya Allah, mereka sesat. Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka semua pintu, kata Allah. Maknanya apa? Pintu dunia dibuka oleh Allah, pintu harta dibuka oleh Allah, pintu kenikmatan dunia dibuka oleh Allah agar mereka bertambah sesat. Nah, sehingga mereka mendapatkan siksanya Allah Subhanahu, mendapatkan bencana, celaka, dicelakakan, dibinasakan oleh Allah karena Allah membuka semua pintu. Allah katakan semua pintu, padahal Allah tidak membuka pintu hidayah. Allah tidak membuka pintu ampunan, pintu rahmat, ya, tidak dibuka oleh Allah. Jadi tidak semua diartikan semua secara umumnya. Sama seperti halnya tahun Hijriyah. Ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk menentukan kapan mulainya tahun Islami, dimulai dari kapan. Ada sahabat yang berpendapat sebaiknya kita mulai tahun Islami ini dari mulai lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat yang berpendapat sebaiknya tahun Islami kita mulai dari pertama kali mendapatkan wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi sahabat yang berpendapat sebaiknya tahun Islami dimulai dari wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi semua dikaitkan kepada Nabi Muhammad, karena para sahabat itu paling cinta dengan Nabi kita Nabi Muhammad. Bahkan para ulama menjelaskan, lau khuyyiras sahabah baina dukhulil jannah wa suhbata Muhammad lakhtaru suhbata Muhammad. Para ulama berkata, kalau seandainya para sahabat disuruh untuk memilih antara masuk ke dalam surga atau duduk bersama Nabi Muhammad, maka lebih memilih untuk duduk bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat paling mulia-mulianya umatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Karena apa? Mereka adalah yang paling kuat imannya kepada. Kok bisa imannya paling kuat kepada Allah? Karena paling cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama berkata bahwa ukuran iman kita dilihat dari ukuran cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu jadikan aku ini lebih kamu cintai daripada orang tuanya sendiri, daripada anaknya sendiri, daripada semua orang. Kalau sudah mencintai Nabi Muhammad lebih dari segala-galanya, baru sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ukuran iman kita kepada Allah dilihat dari ukuran cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih, Sayyidina Umar bin Khattab pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segalanya kecuali dari diriku sendiri. Sayyidina Umar belum tahu, ya, wajar orang mencintai dirinya lebih dari yang lain, ya. Akhirnya Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akun ahabba ilaihi min nafsihi. Tidak sempurna imanmu kepada Allah sampai kamu jadikan aku ini lebih kamu cintai daripada dirinya sendiri. Setelah itu Sayyidina Umar bin Khattab datang dan berkata, wahai Rasulullah, engkau saya cintai lebih dari segalanya, bahkan lebih daripada diriku sendiri. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar. Apa maknanya? Sekarang wahai Umar sempurna imanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga
Allah sempurnakan iman kita dengan cinta kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Amin ya rabbal. Jadi para sahabat punya pendapat awal mula tahun Islami dimulai sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya sahabat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajahu, beliau berpendapat sebaiknya tahun Islami ini dimulai daripada hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat disepakati oleh para sahabat, akhirnya ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab tahun Islami dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Apa hikmahnya? Agar semakin tahun mengalami kemajuan, semakin baik. Karena sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam nggak ada kemajuan. Jadi 13 tahun Nabi Muhammad dari pertama mendapatkan wahyu, selama 13 tahun di kota Mekah tidak mengalami kemajuan. Selalu disakiti Nabi Muhammad bersama para sahabat saja, tidak ada istilahnya, tidak ada lagi yang masuk Islam, hanya itu-itu saja. Selalu diganggu, disakiti, nggak ada mengalami kemajuan. Baru setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin berkembang dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad, semakin banyak orang masuk ke dalam Islam, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmahnya dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad agar semakin tahun semakin mengalami kemajuan, agar kita mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang baik, orang yang mulia, semakin hari semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu. Semakin tua semakin bertambah cinta dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang yang mulia. Jadi tahun Hijriah ini ya dimulai daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, agar semakin tahun kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Walaupun Nabi Muhammad hijrah itu pada bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah sampai ke kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul, hari Senin 12 Rabiul. Nabi Muhammad hijrah sampai ke Madinah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir tahun ini kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita, dan kita awali tahun ini dengan memohon hidayah kepada Allah agar kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita nggak tahu kapan ajal datang. Ya, bisa jadi para ulama berkata, bisa jadi kain kafan kita ini sudah disiapkan di toko kain kafan, ya, nggak tahu. Bisa jadi sedang ditenun kain kafan kita, ya. Bisa jadi sudah ditulis, ditunggu oleh para malaikat. Makanya bukan berarti untuk nakut-nakutin, bukan, ya. Agar apa? Agar kita ini istilahnya semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dianjurkan kita untuk sering ingat mati. Maknanya apa? Mengingat apa bekal yang akan kita bawa setelah kematian. Bukan berarti kita ini disuruh ingat mati untuk ingat-ingat rasanya mati gimana, ya. Ya, nanti dicabut nyawanya rasanya gimana, ya, bukan seperti itu. Makna banyak ingat mati, apa bekal yang akan kita bawa setelah meninggal, ya. Karena dalam hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang berakal, orang yang pintar adalah orang yang menundukkan, melawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu itu maunya melanggar perintah Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah. Hawa nafsu itu maunya enak-enak saja, nyantai-nyantai saja, malas-malasan, itu maunya hawa nafsu. Jadi orang yang berakal, orang yang selalu melawan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal setelah kematian, itu adalah orang yang berakal, ya, berpikir panjang, memikirkan masa depan. Masa depan itu apa sih? Setelah kematian, itu yang namanya masa depan yang sebenarnya, ya. Apa yang akan dibawa setelah kematian, itu adalah orang yang berakal. Wal ajiz, dan orang yang lemah, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsunya, nggak bisa mengalahkan hawa nafsu, itu orang yang lemah. Wa tamanna 'alallahil amani, dan selalu berangan-angan kepada Allah, nggak pernah ibadah, selalu mengikuti hawa nafsu, bermalas-malasan, tapi berangan-angan ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ingin mendapatkan rahmatnya Allah. Padahal dalam Al-Quran, inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin, rahmatnya Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, beramal, ya. Berangan-angan ingin mendapatkan sorga, ya, tapi nggak beribadah kepada Allah Subhanahu, nggak berusaha, itu namanya orang yang lemah. Makanya Ibnu Athaillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ar-raja ma garanahul amal wa illa fahiya umniyah. Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, beliau berkata, yang namanya berharap kepada Allah, memiliki harapan kepada Allah, adalah diikuti dengan usaha. Orang yang menginginkan kepada Allah diikuti dengan usaha, ibadah, beramal, itu baru namanya berharap kepada Allah, memiliki harapan kepada. Tapi kalau seandainya menginginkan sesuatu dari Allah tapi tidak diikuti dengan usaha, itu namanya umniyah, angan-angan. Sama seperti contohnya orang ingin punya keturunan yang soleh dan soleha, tapi nggak mau usaha, nggak mau nikah, ya bagaimana, nggak bisa kan? Itu namanya angan-angan, hayalan, ya. Orang ingin panen, dapat panen tapi nggak mau menanam, dari mana panennya? Itu namanya angan-angan. Tapi orang menikah, pengen punya keturunan soleh dan soleha, itu baru namanya harapan, bukan angan-angan. Orang menanam ingin panen, itu namanya harapan. Orang pengen masuk ke dalam sorga, beribadah, itu baru namanya harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mumpung kita masih sehat, mumpung masih ada umur, kita habiskan umur kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena orang yang gak biasa ibadah, semakin tua semakin susah untuk berubah. Semakin tua semakin susah untuk beribadah kepada Allah kalau nggak biasa ibadah. Tapi kalau terbiasa ibadah dari mudanya, terus beribadah, mudah di masa tuanya untuk beribadah kepada, bahkan nggak bisa berubah, nggak bisa ninggalin ibadah. Kalau orang di masa mudanya masih bisa berubah, kalau terbiasa beribadah sampai masa tuanya, susah untuk berubah, beribadah terus kepada Allah. Orang nggak biasa ibadah di masa tuanya, susah untuk berubah, nggak bisa ibadah kepada Allah. Apalagi orang di masa mudanya ibadah sampai masa tuanya, sampai masa sakitnya. Orang di masa sakitnya, ya, nggak bisa ibadah, padahal sebelumnya biasa ibadah kepada Allah. Di masa sakitnya diberi pahala oleh Allah seperti terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah, amin ya rabbal. Ya, perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya, ini doa yang sangat mulia
Ya Allah, aku memohon kepadamu al-huda, hidayah. Karena tanpa hidayah orang nggak bisa ibadah kepada Allah. Selalu kita dianjurkan minta hidayah kepada, padahal alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, kita beriman kepada Allah. Tapi kita selalu meminta hidayah kepada Allah agar bertambah hidayah dari Allah, semakin taat kepada Allah. Selalu kita baca Allahumma hdina fiman hadait. Selalu kita minta hidayah. Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah aku memohon kepadamu hidayah, wattuqa, dan aku memohon kepadamu ketakwaan. Ya, wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa. Ya Allah, muliakan aku dengan ketakwaan. Karena orang yang mulia adalah orang yang bertakwa kepada, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Ya, tidak dilihat dari anaknya siapa, keturunan siapa, hartanya, jabatannya, ya, temannya dan lain sebagainya, tidak. Yang bertakwa adalah yang mulia adalah yang bertakwa kepada Allah. Pernah diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang tuan punya budak. Dulu ada budak, sekarang nggak ada lagi budak. Ini tuannya takwa kepada Allah, taat kepada Allah, budaknya juga takwa kepada, tapi budaknya lebih bertakwa kepada Allah. Nanti di surga ini budaknya tingkatannya di surga lebih tinggi daripada tuannya. Ya. Lalu tuannya ini ngadu kepada Allah, ya Allah, ini kan dulu budakku, kok bisa tingkatannya di surga lebih tinggi daripada saya? Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama jazaituhu bi amali, aku memberi balasan sesuai dengan amalannya masing-masing. Enggak dilihat mana yang budak, mana yang tuan, mana yang kaya, mana yang miskin, enggak. Yang dilihat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memohon orang yang paling mulia, yang paling bertakwa. Makanya yang paling mulia, yang paling bertakwa adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf, dan afiyah. Apa itu afaf? Jauh dari segala keburukan, jauh dari segala kemaksiatan, ya. Jauh dari segala keburukan dunia dan akhirat, ya. Karena ini doa yang paling dicinta oleh Allah. Allah paling cinta hambanya meminta kepada Allah al-afiyah, ya, selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat. Wal ghina, dan aku memohon kepadamu al-ghina, kekayaan, ya, bukan kaya harta tapi kaya hati. Karena banyak orang kaya harta, banyak hartanya tapi miskin hatinya. Bagaimana? Selalu rakus terhadap harta, terhadap dunia, nggak ada kenyangnya, ya, selalu lapar dengan dunia. Yang dipikirkan selalu adalah harta dunia. Ini namanya orang miskin hatinya, ya, walaupun banyak hartanya. Tapi orang yang kaya hati itu adalah orang yang kaya sebenarnya, walaupun nggak ada hartanya sekalipun. Nggak lapar terhadap dunia, nggak rakus terhadap dunia, nggak istilahnya tidak berharap kepada orang lain, tidak membutuhkan orang lain. Istilahnya kalau orang yang miskin hatinya, ya, itu selalu nunduk kepada orang yang banyak hartanya, mengharap kepada orang yang banyak hartanya, kepada orang yang tinggi jabatannya, seperti orang miskin. Tapi orang kaya hati, walaupun nggak ada hartanya sekalipun, nggak nunduk kepada orang yang banyak hartanya. Nunduknya itu kepada siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah, ya. Dalam hadis sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyin salihin li ghinahu dhahaba thulutha dinihi. Sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang tawadhu, merendah, menunduk kepada orang kaya yang soleh, nunduk merendah kepada orang kaya yang
soleh, nunduknya karena kekayaannya, maka hilang 2/3 agamanya. Hilang 2/3 imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya berapa? 2/3 hilang, sisanya berapa? 1/3 ya, itu kalau imannya full ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nunduk kepada orang kaya, padahal ini soleh, orang kaya yang soleh, tapi nunduknya karena hartanya, jabatannya, hilang 2/3 imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kepada orang kaya yang tidak soleh ya. Nunduk kita ini kepada siapa? Orang yang takwa kepada Allah. Nunduk kepada orang yang soleh karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena taatnya, dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin ya. Karena pembahasan masalah akhir tahun awal tahun, jadi tak sempat untuk ngaji kitab. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi pertemuan yang akan datang nggak bahas awal tahun lagi ya, sudah dikasih bocorannya sekarang ini ya. Semoga Allah menambahkan iman kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan hidayah kita, kita mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, amalan kita diterima oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, diantaranya sejarah Muharram dan juga beberapa juga doa di akhir tahun, dan juga bagaimana kita selaku orang yang beriman menghadapi pergantian tahun, tentunya dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa masih ada waktu buat para jamaah yang ingin bertanya. Ada yang ibu-ibu seperti biasa ditulis, bisa dikasih kepada Fajar ya. Kalau yang bapak-bapak silakan bisa langsung berdiri, ditanyakan apa yang ingin ditanyakan. Ada ibu-ibu, ada yang ingin bertanya, silakan. Ada dari bapak-bapak, Ustaz Haji. Baik, jika tidak ada, barangkali informasi tambahan sebelum ditutup, berarti pekan depan bulanan lebih. Oh, bulanan. Insya seperti biasa barangkali diawali dengan pembacaan tatib bulanan. Pokoknya Rabu depan jadwal bulanan. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat dan panjang umur, bisa menghadiri lagi majelis ini. Dan juga yang kedua, kepada warga atau bapak-bapak ibu-ibu yang hadir, bila mana ingin berpartisipasi dalam melakukan kegiatan atau menyambut kegiatan Muharram, itu ada dari panitia yang sudah datang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan bisa memberikan infak sedekah terbaiknya untuk kegiatan Muharram ini. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para yang usaha di Ampera, terutama warung-warung yang sudah mengizinkan kotak infak Majlis Al-Mu'min berada di tempat usahanya. Dan mudah-mudahan para pembeli juga jangan lupa untuk bisa berinfak di kotak infak yang sudah disediakan di warung-warung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.